mulai. Saya absen dulu. Aslam sudah nampak ya? Aslam sekarang Ya, sudah Pak. siap ya, Lam? Insya Allah, Pak. Ya, siap ya. Salma? Salma ada Salma? Belum? Kemudian Aisyah? Bapak Salma Aisyah ada. sudah ada? Oh, ada. Salma ya ada. Salma sekarang ya? Aisyah? Mana? Aisyah mana Aisyah? Biasanya Aisyah sudah nampak dan setiap minggu kan bertanya ya. Syifa? Hadir Bapak. Iya, siap ya. Nah, ini saya tuh masih bingung, kemarin tuh inget-inget lupa ya. Kalau Fidra sudah apa belum ya, Fidra? Sudah, Bapak. Oh, baik. Oh, Aisyah ada ya. Oh, Fidra sudah ya. Sudah. Itu catatannya ada di kantor dan ini tidak buat catatan. Berarti 4 orang ya sekarang karena toko. Dan mohon koreksinya ini juga PJ ataupun siapa ya. Kalau di sini yang kalau kemarin kan terakhir pemikir Islam Asia Tenggara, Angelis sudah, Nafia, Nida, Hafid dan Agung ya. Kalau Nur Persada sudah ada belum? Kemarin kan tidak sempat menyampaikan. Bapak Nur Persada tuh enggak ngontrak waktu ini. Oh, enggak ngontrak. Iya, Pak. Tapi saya masih yang dulu ya. Ini siapa yang berbicara? Winda, Pak. Oh, Winda, kirain yang satunya. Nah, baik, ya 4 orang dan sisanya insya Allah minggu depan ya. Alhamdulillah jam 16 pas dan partisipan juga sudah banyaknya 37. Mohon izin Prof untuk saya mulai. Ya. Oh ya, Satria, mohon maaf Satria sudah apa belum Satria tes? Belum ya? Belum, Pak. Mana kalau di Satria tadi daftar nama belum ya, berarti dengan Satria. Ya, berarti dengan Satria. Saya kira kemarin itu Satria kayaknya pernah, oh ya Satria bertanya. Mohon maaf sekali lagi ya, karena catatan saya tidak mau catatan. Bukan ini tidak di kantor juga. Di SMP, di KPP. Yang saya muliakan, saya bangga, saya muliakan, saya hormati ya guru kita bersama Bapak Profesor Dr. Firdaus MAG yang saya banggakan, saya cintai dan saya hormati para mahasiswa yang budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifina bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini ya, di hari Senin 19 April kita bisa berjumpa kembali bertatap muka melalui layar Zoom dalam mata kuliah Pemikiran Islam Kontemporer. Semoga Anda, kita semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat, ya, dimudahkan segala aktivitas, diberikan kelancaran dalam segala urusan, dan dimudahkan juga di dalam pencarian nafkah khususnya bagi orang tua kita. Bagi yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan, ya, sehingga bisa beraktivitas kembali dengan normal. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ya pematerian, pembahasan atau pengetahuan tentang wawasan-wawasan pemikiran Islam kontemporer. Dan kemarin terakhir kita sudah mendengar bersama ya para pemikir dari Asia Tenggara. Dan insya Allah mungkin pada hari ini bisa campuran dalam artian karena tokoh-tokoh yang muncul pada kesempatan hari ini belum semua juga diklasifikasikan. Meskipun ada beberapa tokoh yang sudah masuk pada klasifikasi
sebelumnya, pada klasifikasi sebelumnya ya. Kelasnya ada yang bagian feminisme ya, dan kemarin juga ada yang Asia Barat dan Asia Selatan kalau tidak salah. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini ada yang menyampaikan atau menyajikan yaitu Aslam, kemudian juga Salma, ya, ada Aisyah, Siva, juga Satria, ya. Dan alhamdulillah juga tadi sudah pada hadir. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pada penyajian dari para mahasiswa, mari kita buka bersama dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya persilakan kepada Aslam untuk menyampaikan pokok-pokok pemikiran dari apa tadi? Ya, bismillah. Dari Aswar ya. Enggak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemikiran yang saya telaah itu ada pemikiran dari Asgar Ali Enginer, ya. Asgar Ali Enginer. Beliau ini lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1940 di Rajasthan atau India. Ya, Ali Asgar ini berasal dari India. Hidup dengan pergolakan politik di mana di India itu banyak sekali pertikaian politik, kemudian kesenjangan ekonomi di India dan sebagainya. Di mana ia itu menolak di saat itu ada perintah agar orang India itu berhijrah ke Pakistan, akan tapi si Ali Asgar Enginer ini tidak ingin, tapi dia ingin menghadapi masalah itu dan tidak keluar dari kemelut yang dihadapinya. Nah, tapi bahwasanya gambaran tentang pengaruh filsafatnya Islam tentang pemikiran Asgar Ali Enginer ini diperhatikan melalui dua faktor atau dua indikator. Yang pertama bahwasanya pemikiran Asgar Ali Enginer ini itu berasal dari tentang teologi Islam. Ya, jadi tentang teologi Islam. Kedua bahwasanya pemikiran Asgar Ali Enginer ini dipengaruhi oleh pemikir-pemikir filsafat dalam membangun pemikiran teologisnya itu. Jadi ada pengaruh dari filsafat atau pemikir filsafat. Dan perlu diketahui bahwasanya pemikiran Ali Asgar Enginer ini itu memahami bahwasanya agama Islam itu atau negara Islam itu bukan negara yang teokrasi. Ya, tidak seperti digagas oleh Al-Maududi. Ya, katanya Ali Asgar ini bahwasanya negara yang bentuk pemerintahnya itu tidak memungkinkan manusia untuk berinisiatif dan juga terlibat dalam menetapkan hukum atau legislasi. Dan jika ajaran-ajaran Islam ditafsirkan dengan tepat, di dalam itu ada yang namanya legislasi dan sebagainya. Jadi menurut Ali Asgar ini bahwasanya negara Islam itu harus negara yang adil, tidak boleh ada yang namanya teokrasi atau kuasa penuh ya dari pemimpin itu sendiri. Nah, kemudian bahwasanya Ali Asgar ini menganggap bahwasanya politik itu semestinya tidak mengizinkan upaya-upaya untuk menegakkan keadilan itu ya. Kemudian tidak diperbolehkan yang namanya kezaliman. Kemudian dijelaskan bahwasanya beliau Ali Asgar ini mengutuk keras orang-orang yang berbuat zalim itu ya. Terdapat kalau nggak salah di dalilnya itu ada dalam Quran surat 22 itu ayat ke-45. Nah, kemudian Ali Asgar ini juga pandangannya itu sangat luas sekali. Salah satunya adalah pandangan mengenai kebebasan tentang wanita pastinya. Karena Ali Asgar ini sangat sangat menghormati sekali bahwasanya kebebasan wanita di India itu sangatlah harus diperhatikan karena di zaman dahulu itu banyak sekali perbudakan yang dilakukan oleh pemerintah India. Nah, kemudian tentang teologi ketuhanannya itu bahwasanya menurutnya Tuhan itu bersifat kreatif dalam menciptakan segala sesuatu yang ada, dan karena itu teologinya itu semestinya menjadi yang menjadi kreatif. Tuhan itu bersifat abadi dan melalui firman-Nya Tuhan termanifestasi pada setiap waktu dan situasi. Nah, kemudian menurut Ali Asgar Enginer ini bahwasanya pembebasan itu bukan teologi status quo, ya, bukan juga sebagai teologi pelipurara, akan tapi teologi jihad. Apa itu jihad? Jihad itu yang itu perjuangan di jalan Allah yang secara gigih itu berupaya untuk menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman. Nah, itu yang menurut baik. Terima kasih Aslam. Oke. Saya lanjut kepada Salma, dipersilakan Kasim Ahmed. Salma Fauziah. Ya. Suaranya bisa didekatkan kembali, Mas? Tapi nggak bisa. Oh, Ken, Pak.
terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya? Saya Oh ya, silakan. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan tentang salah satu tokoh di Malaysia yang bernama Kasim Ahmad atau Kasim Ahmed. Beliau lahir pada tanggal 9 September lahir di keluarga yang agamis. Pada tahun 1952, Kasim Ahmed sudah tertarik dengan filsafat Islam sehingga mendorongnya untuk melanjutkan studi di Singapura. Namun, tidak diperdalam lagi oleh Kasim Ahmed tentang filsafat, tetapi Kasim Ahmed sebagai pelopor ingkar sunnah di Malaysia. Munculnya ingkar sunnah atau anti sunnah ini di Malaysia itu berkat peran Kasim Ahmed dengan karyanya Hadis Satu Penilai Semula, membawanya sebagai pendukung anti sunnah atau hadis di Malaysia. Karyanya ini memiliki karya kontroversial karena ditentang oleh ulama muslim di Malaysia. Dari berbagai institusi, Kasim Ahmed ini sangat diberontak gitu oleh mereka karena pelopornya ini anti sunnah. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Salma ya. Kasim Ahmed. Selanjutnya Aisyah. Silakan Aisyah Najib Mahfud ya. Mangga. Bapak kedengeran gak suaranya? Ya, kedengeran. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan sedikit pemikiran tentang Najib Mahfud ya. Sebelumnya jelaskan biografinya dulu. Nah, Najib Mahfud itu adalah seorang novelis yang terkenal ya di Mesir dan orang Arab pertama yang memenangkan hadiah Nobel Sastra pada tahun 1988. Beliau itu merupakan anak bungsu dari 7 bersaudara, dari 7 bersaudara ya. 6 saudaranya meninggal, jadi beliau bisa dianggap satu-satunya anak yang dibesarkan sampai dewasa ya di keluarganya. Ketika beliau lahir maksudnya. Kemudian beliau itu pernah belajar ilmu filsafat di Universitas Kairo dan lulus tahun 1934. Beliau pernah pernah ditawari untuk melanjutkan gelar doktornya, namun beliau menolak dan lebih memilih untuk bekerja sebagai pegawai negeri di alma maternya. Beliau juga pernah bekerja di pemerintahan. Beliau juga pernah sebagai penasihat di organisasi budaya di Mesir ya, pemerintahan Mesir. Beliau juga pernah menjabat sebagai direktur organisasi sinema dan juga pernah bekerja di tempat lainnya. Beliau memutuskan untuk pensiun dini ya, pada tahun 1971 dan fokus untuk menulis. Nah, beliau itu memiliki banyak karya ya. Dari hasil menulisnya itu lebih dari 40 karya sastra dan 11 jilid diantaranya itu adalah cerita pendek. Sisanya itu novel. Nah, karya-karya beliau itu dianggap sebagai fiksi historis karena topik-topiknya berdasarkan cerita Mesir kuno. Namun beliau meluruskan bahwasanya karya beliau yang benar-benar historis itu hanya satu, yaitu buku tentang perjuangan untuk Tebes tahun 1944. Sedangkan beliau itu lebih banyak menulis novel-novel dengan subjek dan karakter yang lebih kontemporer. Nah, salah satu pemikiran beliau yang beliau tuangkan dalam novelnya itu adalah yang terkenal adalah trilogi Atulatiyah ya. Itu terdiri dari Bayan al-Qasrain, Qasar al-Sauk, dan As-Sukariyah yang ditulis antara tahun 1946 sampai 1952. Nah, di novel itu berceritakan tentang perempuan dari 3 generasi ya, dan yang intinya perempuan itu akan berkembang melalui pendidikan dan perempuan itu boleh bebas untuk melakukan banyak hal seperti laki-laki, namun harus tahu batasan gitu sebagai seorang muslim gitu.
buku-buku beliau juga ada yang sudah diterjemahkan ke Baik. dalam bahasa Indonesia dan banyak dijual di Indonesia juga, bisa dicari di toko-toko buku terdekat, juga di Shopee juga ada. Sudah 1 menit ya. Ya, baik, terima kasih Aisyah. Oke. Ya, terima kasih Najib Mahfud. Kemudian Syifa. Farid Bismillah. Esak. Nah, Pak Farid Esak. Ya, Bismillah, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh Farid Esak. Maulana Farid Esak ini lahir pada tahun 1958 di Cape Town, Afrika Selatan. Dia termasuk seorang intelektual yang mengalami masa kecilnya tuh sulit gitu ya, pahit, dan karena dia terlahir dari keluarga yang miskin gitu. Ditambah dengan tinggalnya ayahnya dan dibesarkan oleh ibu dan kelima saudaranya. Walaupun seperti itu, ia tetap tetap bisa menyelesaikan kuliahnya gitu di Jamiah Ulum Al-Islamiyah di Pakistan dan juga di Jamiah Al-Islamiyah di Karachi. Nah, setelah ia berkuliah, disitulah pemikiran beliau tuh bisa menghasilkan suatu pemikiran Islam yang kontemporer gitu. Awal mula pemikiran hermeneutika dan pembebasan pluralisme beliau tuh dimulai saat lingkungan beliau yang waktu masih kecil yang di Afrika Selatan itu, di mana lingkungannya itu mayoritas itu non Muslim gitu. Dan di lingkungan beliau dia kuliah gitu itu mayoritasnya tuh Muslim gitu. Pokoknya itu perbandingan antara non Muslim dan Muslim gitu. Nah, pada intinya hermeneutika pembebasan pluralisme beliau itu tuh mengupayakan agar tidak terjadinya apartheid, patriarki, penindasan di wilayah Afrika Selatan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. baik, terima kasih pada Syifa. Kemudian terakhir Satria Rifat Hasan, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Satria membahas mengenai Rifat Hasan. Beliau merupakan teolog Muslim kewanitaan, atau dengan kata lain beliau adalah teolog feminis. Beliau berasal dari keluarga yang mewah, namun meskipun beliau berasal dari keluarga yang nyaman dan amat terpandang, orang tuanya tuh terlibat perang dingin, di mana ayahnya itu memegang teguh patriarki dan tradisional, Islam patriarki dan tradisional, sedangkan ibunya memegang Islam yang radikal. Itu mungkin singkatnya mengenai biografi beliau. Adapun hasil pemikirannya, yang pertama yang sangat saya apresiasi dan kagumi dari beliau itu berani mengoreksi tafsir yang sudah ada dan disepakati banyak orang gitu. Jadi beliau mengoreksi tafsir Al-Quran yang sudah ditafsirkan pada masa sahabat tabi'in gitu. Yang pertama, beliau mengoreksi di Al-Quran itu ada kata nafs wahidah. Nah, menurut beliau itu tuh tidak mencerminkan atau tidak menandakan bahwa laki-laki, dengan kata lain nafs wahidah yang dalam Al-Quran ini ditafsirkan netral, tidak seperti yang ditafsirkan orang-orang terdahulu, yakni menafsirkan laki-laki gitu. Kemudian menurut Rifat Hasan sendiri, Adam itu secara literal itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya itu tanah. Ini sama sekali tidak mengindikasikan gender gitu. Jadi bukan generik kata Adam itu tidak mengindikasikan laki-laki atau perempuan gitu. Karena di sini Rifat Hasan ingin menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan ini setara gitu. Jadi tidak saling mengungguli gitu. Adapun yang ketiga itu ada qawamun. Nah, dari istilah ayat tersebut artinya itu adalah pemimpin. Namun menurut Rifat Hasan berbeda pendapat dengan para mufasir sebelumnya. Arti qawamun menurut Rifat Hasan itu memang pemimpin, namun bukan secara term biologis, tetapi term ekonomis, artinya yang menafkahi, kemudian yang memberi kecukupan dan sebagainya. Sedangkan menurut para mufasir sebelumnya, qawamun itu berarti term biologis yang artinya
pemimpin, ya pemimpin secara literal memimpin keluarga, negara, agama, dan yang lainnya. Adapun antara laki-laki dan kan perbedaan tersebut hanya terletak pada perbedaan fungsionalnya saja. Itu menurut pemikiran Rifat Hasan mengenai ketiga ayat yang berhubungan dengan Baik. Ya. Baik, terima kasih Satria ya, Rifat Hasan. Untuk sekarang silakan siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada beberapa penyaji, ada Aslam, Salma, Aisyah, Syifa, dan Satria. Dipersilakan siapa yang ya, Kisti Amalia, mangga. Bismillah, Bapak yang bertanya kepada Salma. Izin option. Ini tadi kan disebutkan oleh Salma bahwa Qasim Ahmad itu tuh sebagai pelopor ingkar sunnah karena berkat salah satu karyanya, yaitu hadis 1 penilaian sempurna. Nah, yang itu apa yang melatar belakangi Qasim Ahmad ini menjadi ingkar sunnah? Itu mungkin Pak pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih Kisti untuk saudari Salma ya, tentang ikrar sunnah. Yang selanjutnya Zenito, mangga Zenito. Setelah ini Tia ya. Silakan Zenito. Oh iya Pak, baik, terima kasih sebelumnya. Saya izin bertanya kepada Aslam mengenai pemikiran dari Asgar Ali ya tadi ya. Nah, bagaimana pendapat Asgar Ali tentang khilafah dan Hizbut Tahrir? Karena yang saya ketahui biasanya pemikir Islam kontemporer yang bergelut dalam bidang politik dan negara itu menentang keras Hizbut Tahrir dan khilafah itu sendiri dengan caranya masing-masing. Nah, bagaimana Asgar Ali menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Zenito. Udah Aslam ya. Selanjutnya Tia, mangga. Tia Khotifah. Dipersiapkan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya kepada Aslam. Tadi kan Aslam itu menjelaskan teori yang digagas oleh Ali Asgar itu bersifat kreatif. Itu maksudnya seperti apa? Dan satu lagi Pak, boleh? Yang mau ditujukan ke Teh Aisyah, Pak. Boleh tidak, Pak? Mohon maaf. Ya, mohon maaf sebelumnya biar saya potong dulu. Iya. Coba di off cam aja nggak apa-apa Tia, karena suaranya supaya tidak putus-putus tadi kurang intinya nggak terdengar. Ya, silakan nggak apa-apa Tia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya ke Aslam, Pak. Tadi itu kan Aslam menjelaskan bahwa teologi yang digagas oleh Ali Asgar itu bersifat kreatif. Nah, itu maksudnya seperti apa? Terus ada satu lagi, Pak, mungkin yang akan ditujukan ke Teh Aisyah, boleh, Pak? Atau cukup satu aja? Ya, silakan. Oh ya, tadi berkenaan dengan Najib, apa ya tadi namanya? Najib Mahfuz ya? Di antara karyanya kan ada tentang Atulatia ya, cuma mungkin tadi belum dijelaskan secara rinci, dan saya baca di artikelnya pun tidak ada penjelasan secara menyeluruhnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan nggak Teh, itu maksud dari Atulatia itu seperti apa gitu yang digagas oleh Najib Mahfuz? Mungkin seperti itu Pak, terima kasih. Baik, ya bertanya tentang trilogi kepada kepada Aisyah dari Tia. Selanjutnya siapa lagi? Saya mau bertanya Pak. Orang. Ya, silakan. Bapak langsung. Banyak yang raise hand Pak sebenarnya. Oh gitu, saya belum harus goyang-goyang. Oh iya, goyang-goyang HP satu persatu. Ya silakan. Nanti Winda, terus Destia, ya silakan. Mohon maaf ya. Nanti pakai komputer. Silakan, siapa barusan? Maitza Pak. Oh ya, Meta, silakan Meta. Saya izin bertanya kepada Salma, minta dijelaskan lebih lanjut lagi. Ini anti sunnahnya itu seperti apa? Terus kan tadi katanya kontroversial ya di Malaysia tuh. Nah, dampaknya kepada Qasim Ahmad itu seperti apa gitu? Apakah sampai disidangkah? Apakah sampai diusirkah dari Malaysia? Terus satu lagi Pak, yang Satria, kan tadi yang Qawamun tuh
katanya tuh pemimpin berdasarkan ekonomis gitu ya. Berarti kalau misalkan istrinya yang mencari nafkah, berarti istrinya yang dikatakan sebagai pemimpin seperti itu atau seperti apa gitu. Minta penjelasan lebih lanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Meta. Selanjutnya Winda, silakan Winda. Bismillahirrahmanirrahim. Winda mau nanya ke Satria. Pertanyaannya, bagaimana kesetaraan gender menurut Rifat Hasan bila diaplikasikan di negara kita? Terima kasih. Baik, selanjutnya Destia. Bismillah, mau bertanya kepada Teh Aisyah tentang siapa tuh Teh? Najib Mahfuz. Kan tadi disebutkan bahwa Najib Mahfuz itu mendapatkan Nobel ya, Nobel pertama di Mesir. Nah, tapi yang saya ketahui tadi juga Teh Aisyah ngejelasin kayak pemikiran Najib Mahfuz itu banyak bertentangan, dan di artikelnya juga yang Teh Aisyah buat emang banyak ditentang oleh halayak masyarakat gitu ya. Dan sedangkan kalau misalkan orang mendapatkan Nobel itu kan kayak misalkan berarti si karyanya tuh yang kontribusinya luar biasa gitu ke masyarakat. Nah, gimana latar belakang mendapatkan Nobelnya itu seperti apa, sedangkan pemikirannya tuh bertolak belakang dengan masyarakat gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Destia. Selanjutnya Nenden, mangga. Bapak punten kayaknya tidak jadi, soalnya udah sama tadi diajukan pertanyaannya, sudah terwakili. Tidak apa-apa, Pak. Ya, baik. Terima kasih Nenden. Ya, Rahman, silakan Rahman. Bismillah, izin bertanya kepada Satria ya yang membahas Rifat Hasan. Pertanyaannya, kalau kita membahas Rifat Hasan, tentu kita akan mengkaji tentang sifat pemikiran feminismenya gitu ya. Yang mana pemikiran Rifat Hasan itu kan kadang dalam penafsirannya itu sangat berbeda dengan penafsir-penafsir yang lain gitu ya. Bukan banyak yang menentang gitu ya, tantangan dari Rifat Hasan itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih metodologi tafsir feminis ala Rifat Hasan itu gitu ya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi setelah Rahman? Mohon maaf ya, berisik. Saya tuh di rumah banyak anak-anak, di sekolah ini banyak kendaraan. Mohon maaf sekali. Terganggu. Silakan, siapa lagi? Ada? Masih diberikan kesempatan bagi yang ingin bertanya. Baik, nanti sambil menunggu ya, saya persilakan dulu kepada beberapa penyaji tadi yang sudah mendapatkan bagian-bagiannya. Ada Salma Aslam ya, Aslam terlebih dahulu ya, menanggapi dari Zenito, kemudian Tia. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim, mungkin menanggapi ke yang lebih ke Tia dulu mungkin Pak ya. Soalnya nanti ke Zenito dibaca-baca lagi. Maaf ya Zenito ya. Ya. Makasih loh Zenito. Silakan. Takutnya mengenai bahwasanya Tuhan itu bersifat kreatif. Menurut saya dari apa yang saya baca bahwasanya ya Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang ada itu karena maksudnya itu Tuhan itu menciptakan sesuatu yang abadi itu ya. Jadi berupaya untuk secara sungguh-sungguh upaya yang sungguh-sungguh untuk mengetahui bahwasanya Tuhan itu Tuhan itu dengan segala petunjuknya. Tuhan itu bersifat kreatif dalam menciptakan segala sesuatu yang ada. Dan karena itu teologinya itu sudah semestinya menjadi kreatif. Jadi menurut saya pribadi bahwasanya kreatif ini tuh mungkin lebih bahwasanya Tuhan itu sendiri tuh ya. Bahwasanya kan Tuhan itu bersifat pribadi dan firman-Nya itu bisa termanifestasi pada setiap waktu dan situasi. Mungkin di setiap waktu dan situasi yang ada di kehidupan kita ini pastinya nanti akan disesuaikan dengan kondisinya seperti itu. Nah, jika di zaman dahulu mungkin penciptaannya atau sesuatu yang ada itu mungkin di Mekah itu kan berkaitan dengan bahwasanya kurma makanan yang
ketika buka puasa itu kurma, sedangkan di Indonesia mungkin padi. Nah itu mungkin suatu penciptaan yang kreatif bahwasanya berkaitan dengan situasi dan posisi waktu dan yang berada di kehidupan ini. Jadi tidak semestinya itu mutlak bahwasanya di semua itu pasti ada yang kurma dan disunahkan untuk makan kurma. Kan di Indonesia kan nggak ada kurma. Itu mungkin dari pribadi saya menjelaskan secara sederhana mengenai bahwasanya teologi kreatif itu. Mungkin cara lebih detailnya bisa Teologi kreatif. Itu mungkin untuk yang kreatif ya Untuk Pak. yang Mungkin itu mau untuk yang sekarang? itu nanti Pak, bentar lagi. Mungkin ngelain dulu. Oh nanti, baik. Ya kalau begitu saya persilakan kepada Salma terlebih dahulu untuk menanggapi dari Kisti ya. Mita, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang dari Kisti, yang melatar belakangi Kasim Ahmad dalam menulis bukunya Hadis 1 Penilai Semula, yaitu menurut Kasim Ahmad, Rasulullah itu tidak mengajarkan sunnah atau hadis itu secara langsung gitu. Jadi hadis itu kan adanya setelah 2 hijrah, jadi saat Rasulullah hidup tidak diajarkan seperti itu. Kalau buat Metsa, anti sunnahnya seperti apa? Anti sunnahnya itu anti hadis, jadi setiap hadis yang muncul atau hadis apapun itu dia tolak karena hanya Al-Qur'anlah sumber utama. Lalu Kasim Ahmad sendiri tidak sampai di sidang, tetapi Kasim Ahmad sendiri itu menjadi salah satu pemikir Islam kontemporer di Malaysia. Seperti itu, Pak. Baik. Dan pengaruhnya di Malaysia banyak orang yang ingkar sunnah atau tidak, itu pertanyaan juga dari Mita tadi. Enggak Pak, jadi karena banyak organisasi dan ulama di sana yang menolak, jadi di Malaysia itu pemikirannya itu tidak sampai meluas, pemikiran Kasim Ahmad itu tidak sampai meluas, tetapi hanya segelintir orang saja. Oke, ya baik, terima kasih Salma. Selanjutnya saya persilakan kepada Aisyah dulu untuk menanggapi ya pertanyaan tadi. Iya Bapak. Bismillah, tapi izin menanggapi yang itu dulu ya, yang Destia dulu yang tadi, kenapa Najib Mahfud mendapatkan Nobel, sedangkan pemikiran beliau banyak yang bertentangan, tapi bukan bertentangan dengan pemikiran kita, kan belum tahu secara jelas ya pemikirannya seperti apa, kan banyak ya pemikirannya, maksudnya bertentangan dengan pemikiran masyarakat dan pemerintah pada saat itu. Karena kan Najib Mahfud itu adalah termasuk pemikir kontemporer kan, otomatis pemikiran beliau itu banyak hal-hal yang baru. Nah, biasanya kan segala sesuatu yang baru itu dianggap gimana ya, aneh, dianggap bertentangan karena emang itu pemikiran baru kan, makanya dianggap bertentangan. Bahkan ya beliau itu sebenarnya pernah digorok atau di apa ya, pokoknya diserang pada tahun, saya lupa tahunnya berapa, itu gara-gara beliau itu menulis karya Halo, terputus sepertinya ya, terputus ya. Baik, sepertinya terputus ya. Mengingat Najib Mahfud ya, ini banyak satu tokoh ini karya-karyanya banyak diterjemahkan di UIN Sunan Kalijaga. Ingat. Baik, selanjutnya saya persilakan dulu ya sambil menunggu lagi nanti Aisyah untuk melanjutkan tanggapannya terhadap pertanyaan yang lainnya tentang trilogi. Saya persilakan kepada Satria untuk menanggapi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan dari Teh Maitsa mengenai pemaknaan lebih dalam tentang qawamun. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa arti qawamun itu adalah term ekonomis, bukan biologis. Artinya kalau perempuan yang bekerja, ya perempuanlah yang memimpin secara term ekonomis gitu. Jadi sebetulnya
kan kalau penafsir terdahulu tuh menafsirkan bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki. Nah, Rifat Hasan tuh membantah, tidak seperti itu. Kalau seperti itu, perempuan adalah merupakan bagian dari laki-laki. Sedangkan menurut beliau, perempuan tuh memiliki berdikari gitu, memiliki individualnya sendiri gitu. Jadi memiliki kekurangan kelebihan, laki-laki pun sama gitu. Nah, jadi untuk arti qawamun pemimpin adalah secara term ekonomis, itu bisa digunakan untuk perempuan. Kalau perempuan yang bekerja, ya secara ekonomis perempuanlah yang menafkahi gitu. Namun untuk secara pemimpin ibadah dan yang lainnya itu menurut penafsiran Rifat Hasan itu tidak ada hubungannya atau itu kasus lain bukan dalam ranah qawamun tadi gitu. Sedangkan qawamun itu sendiri dibatasi hanya term ekonomis yakni menafkahi dan memberi kecukupan gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kesetaraan gender di negara Indonesia? Pertanyaan dari Teh Vinda. Seperti tadi dijelaskan bahwa Rifat Hasan itu menegaskan kalau Allah tuh dari awal tidak memutlakkan secara biologis bahwa laki-laki itu merupakan pemimpin. Artinya bagaimana menerapkan kesetaraan gender di Indonesia? Ya sesuai dengan porsinya masing-masing. Perempuan dengan memimpin dengan apa yang bisa ia pimpin, apapun itu gitu, tidak memberi batasan. Begitupun laki-laki gitu boleh mengambil jatah masing-masing gitu, sesuai dengan perannya yang telah disepakati oleh laki-laki ataupun perempuan tersebut gitu. Jadi sesuai dengan peran-peran yang berlaku dalam individu masing-masing. Kemudian pertanyaan yang ketiga, metodologi tafsir yang ini pertanyaan Kang Rahman yang digunakan oleh Rifat Hasan. Saya membaca di jurnal yang saya baca saat menyusun artikel ini, ada disebut dengan metodologi tafsir feminis gitu. Ya sudah sangat jelas ya, karena Rifat Hasan merupakan teolog yang menyuarakan diri di dalam ranah feminis, otomatis beliau ingin merekonstruksi segala penafsiran yang pada awalnya tuh sudah senjang gitu. Kenapa disebut kesenjangan? Karena penafsir zaman dahulu tuh menyebut bahwa laki-laki itu memang kodrat sebagai pemimpin. Nah, Rifat Hasan membantah gitu. Tidak seperti itu, karena pada awalnya dua-duanya memiliki kesetaraan yang sama. Jadi untuk metodologi tafsir yang digunakan adalah metodologi tafsir feminisme untuk membongkar segala kesenjangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan hasil tafsiran pemikir-pemikir sebelumnya. Ya, baik, terima kasih. Belum end udah di mute sendiri. Ya, terima kasih Satria. Selanjutnya silakan Aslam. Atau mau Aisyah dulu, mau Aslam dulu? Aslam dulu, udah mau menanggapi sekarang? Boleh Pak, menanggapi yang jadi itu Pak. Dari yang dibaca, dari berbagai jurnal yang dibaca Pak, bahwasanya ya, silakan terkait HTI dan khilafah. Khalifah dan HTI itu belum ketemu Pak. Jadi Al-Azhar ini lebih berfokus pada kedudukan wanita Pak. Jadi India itu betul kalau nggak salah pas minggu lalu teh Pak Prof. Andis teh pernah berkata bahwasanya Al-Azhar ini teh terjun dalam bidang feminisme itu Pak. Cuman di jurnalnya itu atau di pengaruhnya itu lebih lagi kebebasan sih juga, dan tapi lebihnya itu ke feminisme. Tapi untuk yang tentang khalifah dan juga HTI itu belum dibaca atau belum ketemu Pak, soalnya emang mungkin emang nggak ketemu Pak, atau emang nggak gitu. Tapi kalau berkaitan dengan tentang khalifah Ya, itu baik, terima kasih. Ya itu Pak. Ya, ada clue-nya kayaknya, poinnya kayaknya berkaitan dengan khilafah. Oh iya Pak, ada disampaikan. Nanti aja Pak. Oh, udah ya. Baik, terima kasih. Ya, tadi Zenito bertanya karena mungkin saja karena sifat Hasannya pembahasan tentang yang Asghar Ali ini karena berterjun dengan politik, sehingga dimunculkan pertanyaan itu apakah terlibat, bukan terlibat, apakah juga ada gerakan ke arah itu. Ya, kalaupun tidak ya mungkin kita ya, kalau ada ya. Kalau tidak ketemu ya mungkin saja karena memang tidak ada. Oke, terima kasih Aslam. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Aisyah yang
belum menanggapi ya salah satu pertanyaan dari Tia. Semangat. Iya Bapak, Bismillah. Tadi yang Destia belum selesai ya menanggapinya. Jadi kan Najib Mahfud itu sempat dianggap sebagai sesat ya, salah satunya karena karya beliau yang berjudul Aulad Haratina ya, itu karya tahun 1962, itu bercerita tentang tokoh utama Gabalawi. Nah, di mana tokoh itu dianggap sesat karena tokoh itu yang dimuat bersambung dalam harian Al-Haram sebagai alergi bahwa Tuhan itu lebih sayang kepada Adam atau Nabi Adam dibanding pada Gabal atau Musa dan Rifa'a atau Isa al-Masih dan Qasim yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena pemikiran ini beliau tuh dianggap ateis, jadi maksudnya makanya dianggap sesat gitu. Tapi lebih jelasnya itu karyanya seperti apa saya kurang tahu ya, karena tidak menemukan secara detailnya seperti apa. Yang pasti beliau dianggap sesat karena dianggap ateis, pemikirannya ateis gitu. Tapi sebenarnya di dalam karya-karya yang lain menurut saya itu beliau itu tidak ateis juga gitu. Soalnya salah satu dari pemikiran beliau gitu dalam novel Atulatiah juga ya, yang tadi yang trilogi itu juga kan beliau menceritakan di dalam kan itu menceritakan 3 generasi perempuan di mana beliau itu selalu menyebutkan untuk untuk wanita itu harus mengenyam pendidikan gitu setinggi mungkin, bebas seperti laki-laki gitu untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin, namun tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam karya-karya yang lain juga beliau juga selalu menyebut-nyebut Tuhan gitu. Jadi menurut saya anggapan ateis itu kurang benar. Mungkin karena pemikirannya yang baru, dan saya juga sebenarnya nggak terlalu tahu gitu novelnya seperti apa, makanya dianggap ateis. Nah, kenapa beliau dapat Nobel, saya juga kurang tahu kenapa beliau, maksudnya kenapa, gimana ceritanya beliau dapat Nobel, saya nggak tahu, karena saya nggak dapat nggak dapat sumber yang lebih jelas kan gimana ceritanya beliau dapat Nobel. Yang pasti karya-karya beliau itu menurut saya sangat-sangat berpengaruh terhadap terhadap Mesir di zaman sekarang gitu, terutama terhadap pemikiran-pemikiran pendidikan perempuan gitu, pendidikan pada perempuan gitu, dimana sekarang perempuan sudah sangat-sangat bebas gitu dalam mengenyam pendidikan, dimana dulu tuh pada generasi pertama perempuan itu dibatasi dalam mengenyam pendidikan gitu. Terus selanjutnya izin menjawab yang dari Tia ya, yang beliau Najib Mahfud memberikan pemikirannya ya dalam novel Atulatiah atau trilogi itu. Beliau itu di dalam Atulatiah itu secara tidak langsung menceritakan tentang perubahan peran tradisional menjadi peran sosial perempuan baru Mesir, yang dimana itu berdasarkan pada 3 pilar pendekatan sintetis. Itu pendekatan evolusioner dan bertahap, pendekatan tegas dan persuasif, dan juga melalui proses pendekatan pendidikan. Nah, jadi di sini menceritakan tentang pada wanita pada generasi pertama itu merupakan tahap perencanaan desain dan strategi. Kemudian implementasi perubahan dan perbaikan perempuan Mesir yang dimulai pada generasi kedua yang sudah mulai mendapatkan peluang pencerahan pendidikan yang relatif terbatas. Nah, pada generasi kedua itu berada dalam satu kondisi antara keraguan dan kepercayaan karena keterkaitan adat istiadat dan peradaban modern. Kecil teh suaranya teh. Kecil? Iya. Nah, udah sekarang keras lagi. Ya, sudah. Silakan sebentar lagi, sedikit lagi. Iya, pada generasi ketiganya beliau di generasi ketiga ini tuh menunjukkan identitas perempuan itu kebiasaan lama dengan pemikiran-pemikiran yang baru gitu.
Nah, Najib Mahfuz itu menilai bahwa perubahan pada perempuan Mesir itu merupakan kemutlakan, yaitu melalui pendidikan. Dia bahkan menilai bahwa melanjutkan pendidikan tinggi bagi perempuan merupakan kebutuhan hidup masa demi masa. Menurut Najib Mahfuz itu ya, pendidikan itu merupakan jembatan perubahan meski perempuan besar belum memiliki kesempatan terbuka yang gratis. Ini sebenarnya panjang banget ya cerita dari trilogi ini. Pokoknya di sini tuh dari generasi pertama, kedua, ketiga itu menceritakan tentang keluarga. Keluarga dari tiga generasi memperlukan pemikiran sehingga pada akhirnya di akhir itu beliau menjelaskan bahwa sosok ideal perempuan itu adalah Susanna Ahmad. Gitu. Bisa cari lengkapnya mungkin di artikel atau di mana gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Aisyah. Prof, ini genapkan 10 atau dicukupkan 7? Mohon maaf. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak, saya tunjuk. Saya minta. Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya ke Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Di artikel Syifa itu kan membahas tentang metode hermeneutika sama pluralisme. Mau nanya, hermeneutika beliau itu kan diambil dari rangkuman 3 pemikiran. Dari pemikirannya Guterres dan bagaimana penafsiran hermeneutika beliau tentang pluralisme. Sama yang kedua itu mau nanya, fakti apa gitu sehingga pluralitas dimaknai sebagai sumbu perpecahan. Ya, baik. Terima kasih Novi. Ya, terima kasih Novi. Ada lagi? 2 lagi? Karena tadi masih 7, urusan 8. Ada? Kalau tidak ada, saya minta Ajril. Silakan bertanya, Ajril. Ajril, ada? Oh, tidak ada, Azril? Baik. Berarti tidak ada ya. Ini orangnya ada kalau di sini namanya, tapi tidak ada sautan. Saya minta kepada Tamara, silakan Tamara. Iya, Pak. Ya, silakan. Ingin bertanya ke siapa atau tentang apa? Oke, bismillah. Saya izin bertanya kepada Satria. Tadi kan berpendapat terkait tentang feminisme yang diusung oleh tokohnya Syifa apalagi. Nah, bagaimana pendapat Satria terkait sosok tokoh itu dengan pemikirannya gitu, yang malah beraninya apa ya, mengulik lagi tafsiran para ulama zaman dulu. Nah, itu bagaimana? Baik, terima kasih, dan memang kita harus berani ya. Ya, selanjutnya siapa ini? Iftihah, mangga Iftihah. Iftihah, ada Iftihah? Oke, Iftihah nggak ada. Kemudian ini belum terdengar juga. Dia, silakan Dia. Dia ada dia? Tidak ada? Baik, kemudian Dinda. Dinda ada, Dinda? Ada. Ya, silakan Dinda, mau bertanya ke siapa? Mau bertanya ke Syifa. Ingin lebih tahu lagi tentang pemikiran dari siapa tadi? Yang tokoh yang disebutkan oleh Syifa tadi mengenai siapa? Esak itu bisa. Ya betul. Ya,
mengenai Baik. pemikirannya tentang pluralis Oke. itu pembedaan dengan tokoh yang lainnya itu seperti apa gitu. Oke, baik. Terima kasih Dinda ya. Untuk tiga penanya ini saya persilakan pertama Satria untuk menanggapi dan selanjutnya Syifa ya. Silakan Satria singkat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Satria jawab singkat aja mengenai pandangan Satria terhadap Privat Hasan. Jujur Satria pribadi sangat mengagumi setelah membaca biografi serta karya-karya dan pemikiran beliau, karena itu menjadikan motivasi untuk Satria. Walaupun pendapat kita berbeda, tapi disertai dengan landasan yang kuat dan sumber-sumber yang terpercaya, kita harus berani untuk speak up atau menyuarakan apa pendapat kita gitu. Sekalipun itu berbeda dengan yang telah ada gitu. Namun tentunya dengan batasan-batasan yang kita miliki gitu. Jadi Satria sangat mengagumi sosok beliau, terkhusus memberi kekuatan untuk Satria untuk bisa mengemukakan pendapat sekalipun itu berbeda. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Satria. Kemudian silakan Syifa ya, dari Novi dan Dinda sekaligus kan tentang hermeneutika dan pluralis. Enggak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan Novi dulu ya. Di sini beliau tuh menjelaskan ada 5 kategori gitu ya dalam sikap-sikap pluralisme Al-Qur'an ditunjukkan untuk penganut agama lain gitu. Nah, yang pertama itu di sini dalam penafsiran Quran surat Al-Mu'minun ayat 52 digarisbawahi dengan dari kata sungguh inilah umatku yang satu gitu. Umat yang satu. Nah, umat yang satu ini tuh merupakan ungkapan keagamaan yang berbeda-beda gitu. Dan juga ada juga di Piagam Madinah gitu. Yang kedua dalam bidang sosial di sini di surat Al-Maidah ayat 5 ada artinya laki-laki muslim dibolehkan mengawini wanita suci ahli kitab lain gitu. Nah, maka di sini orang Islam itu tuh diperkenalkan hidup berdampingan dengan golongan lain dan juga berhubungan secara intim, itu hubungan perkawinan dan yang lainnya. Terus yang ketiga dalam bidang hukum agama dalam surat Al-Maidah ayat 47 norma-norma dan peraturan kaum Yahudi dan Nasrani itu diakui gitu ya dalam Islam gitu. Terus yang keempat ada juga kesucian kehidupan religius penganut agama lain. Nah, di sini ada Al-Hajj ayat 40 ditegaskan bahwa izin pertama yang pernah diberikan bagi perjuangan, pokoknya intinya tuh Islam itu berperang dulu tuh Islam tuh berperang bukan untuk memerangi agama lain gitu, melainkan melindungi dan memelihara kesucian tempat-tempat ibadah apapun agamanya. Pada intinya Islam menurut Farid Esak itu Islam itu tidak harus bertentangan gitu dengan agama lain gitu, melainkan harus saling menghormati dengan agama lainnya seperti itu. Untuk pertanyaan dari Dinda, pembedanya itu di situ gitu, karena Farid Esak itu pluralisme itu didasari oleh ayat-ayat Al-Quran gitu. Kan yang kalau yang lain gitu kan nggak didasari dengan ayat Quran, tapi kalau Farid Esak itu didasari dengan ayat-ayat Al-Quran. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Syifa. Alhamdulillah sudah semuanya tertanggapi ya oleh para penyaji. Penanya pun sudah genap 10 orang. Nanti insya Allah akan diberikan pembahasan kembali oleh Prof. Nis ya. Dan di chat juga ada Aisyah juga klarifikasi ya, tambahan juga terkait dengan jawaban tadi. Baik, mungkin nanti juga saya juga ingin mohon pendapatnya dari Prof ya, apakah di mata kuliah ini terkait ya pembicaraan para pemikir tersebut harus juga menyampaikan pernyataan pribadi atau tidak, karena kalau pas hari ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, pernyataan pribadi juga lebih dikedepankan ya, meskipun yang ditanya apakah terkait dengan pemikiran ataupun originalitas konsep dari para tokoh tersebut. Demikian Prof.
sementara yang bisa saya pandu dan kesempatan dipersilakan kepada Prof. Semangat, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Al-Fatih lima ukhliq wa al-khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadri wa miqdari azim. Allahumma ja'al afdhala salawatika abada wa anna barakatika sabada wa azka tahiyyatika fadla wa adada ala asyrafil khalaiqi insaniyah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Pak Resi, terima kasih sudah mengantarkan diskusi kita. Mudah-mudahan sehat. Terus para mahasiswa yang saya cintai, ini ada engineer yang dibicarakan, ada Ahmad, Kasim Ahmad, ada Mahfuz, dan ada Hasan, ya, Rifat Hasan. Sama Farid Esak. Oh, Farid Esak juga, ya, Farid Esak. Oke. Pembicaraan ini adalah pembicaraan yang bagus lah. Bagi kita, ya. Karena para pemikir ini lumayan amat banyak memberikan inspirasi untuk kemajuan dunia ini, gitu ya. Bagi kita, saya pemikir ini adalah pemikir yang hebat-hebat, ya. Sekarang juga begitu. Najib Mahfuz itu apalagi, ya. Najib Mahfuz itu sastrawan yang mendapatkan Nobel perdamaian dari bidang sastra. Itu orang artinya sudah sangat tinggi di kalangan pendamai dunia. Jadi ini pendamai dunia karena dapat Nobel itu. Orang Indonesia belum pernah ada yang dapat Nobel seperti orang Mesir ini. Gitu. Dan soal latar belakangnya justru penilaiannya amat luar biasa di dunia internasional itu. Yang hampir menjadi penerima Nobel itu saya pikir itu sudah banyak di Indonesia, tapi tersandung atau kekurangannya ada pada beberapa hal setelah di puncak. Setelah puncaknya sudah sampai di penilaian terakhirnya itu selalu kesandung ada kekurangan lah begitu, sehingga penilaiannya mungkin juga ada kekurangan karena Indonesia ini semakin setelah turunnya jadi perdamaiannya kurang begitu, ya. Padahal Habibie dulu akan menerima. Habibie itu sudah jadi menominasi, ya, Habibie. Kemudian Ahok juga nominasi itu. Ada Ahok, ada Hermina Waingga itu aktivis HAM, ya, di Papua. Ada Stefanus Josaa, itu fisikawan malah dia itu dari Indonesia. Ada Taruna Ikrar itu di kedokteran. Ada sastrawan di Indonesia itu hanya satu itu yang pernah muncul di sana, yaitu Pramudia Ananta Tur. Pramudia Ananta Tur ini sudah sempat begitu sana. Nah, kalau sudah sempat naik ke situ sebetulnya tidak akan naik lagi, ya, sudah. Tapi itu kelasnya sudah kelas dunia mereka ini di Indonesia, ya. Walaupun Ahok itu juga sebetulnya sudah kelas dunia. Kalau mungkin sekarang juga makanya banyak yang menolaknya untuk jadi menteri begitu. Padahal dia adalah punya jasa besar terhadap bangsa ini, gitu, terhadap dunia maksudnya. Karena penilaian itu dari dunia, sama seperti Najib Mahfuz itu sastranya luar biasa banyaknya, karya sastra itu banyak kritikan terhadap masyarakat Mesir, Israel, dan dunia internasional. Ya, walaupun karya sastranya berbahasa Arab, tapi lolos juga dengan berbahasa dunia
atau Inggris dan Prancis terutama ya. Itu yang membuat lolosnya Najib Mahfuz mendapatkan hadiah Nobel itu. Karena juga isinya adalah perdamaian. Sempat Najib Mahfuz itu memiliki masalah itu dengan di dunia internasional itu dengan Khomeini, tapi dengan Imam Khomeini maksud saya di Iran, kemudian dengan satanic verses-nya, ayat-ayat setan yang dieksekusi oleh Imam Khomeini dan dibelanya oleh dalam sastra-sastranya juga dibela begitu, sehingga kalau ditolak di Mesir itu karena ada yang membela Imam Khomeini, itu. Ya, karena Imam Khomeini menjatuhkan hukuman kepada Salman Rushdie untuk dihukum mati gitu. Nah, sedangkan Najib Mahfuz itu sebagai pembelanya antara lain. Gitu. Ini lumayan perdebatan yang seperti ini di dunia internasional membuat Najib Mahfuz meninggi karena menaik karena pikiran yang luar biasa tentang perdamaian dunia ini dari kalangan antara Islam dengan Islam yang bertengkar itu juga begitu ya, sampai bisa mendamaikan dan membuat tercerahkannya dunia internasional terhadap perdamaian. Jadi hadiahnya adalah hadiah untuk ya biasa memang untuk Nobel itu, hadiah Nobel itu adalah hadiah paling tingginya adalah perdamaian, bahasanya menggunakan bahasa perdamaian. Itu walaupun ada dari fisika, dari kedokteran, teknologi gitu ya, dari mana-mana ada, tapi yang kalau hadiah perdamaian itu biasanya di sastra dan ekonomi ya, ekonomi mungkin maupun politik gitu ya. Bahkan ada yang sempat juga begitu dari tokoh-tokoh lain ya, seperti di Indonesia, tapi ada yang mentok sampai di Nusantara aja, di Indonesia saja gitu, biasa begitu. Makanya muncul hadiah perdamaian itu, hadiah-hadiah yang seperti itu, ada Habibie ya, ada Gus Dur gitu ya, ada hadiah yang lainnya begitu ya. Itu ada di Indonesia begitu ya, dari Habibie Center maksudnya, dari di yang lain-lain. Oke, saya melihat masalah Anda. Kalau Asgar ahli engineer itu sebetulnya kepada masalah politik tidak terlalu tajam ya. Kemudian ahli ini ya karena beliau itu wafatnya di engineer ini wafatnya tahun 2013 itu tampaknya menulis karya yang paling utamanya itu adalah karya-karya tentang perempuan. Karena perempuan menurut dia tidak menikmati status yang diberikan Al-Quran kepada mereka dalam masyarakat Muslim saat ini. Nah ini dia, status diberikan Al-Quran kepada perempuan yang mulia itu tidak dapat gitu. Sehingga beliau percaya bahwa di zaman sekarang ini perempuan harus setara dengan perempuan dengan laki-laki, karena status yang di dalam Al-Quran aja belum tercapai, gitu, tidak capai status kesetaraan. Gitu. Di Quran kan setara, nataibun, notaibat, dan seterusnya ya, naswaimun, waswaimah itu beliau melihatnya dari situ ya, dari situ. Ini teologi kreatifnya itu sebetulnya dari situ. Dari masalah-masalah hubungan dengan perempuan. Karena perempuan telah menginternalisasi penaklukan laki-laki, karena laki-laki adalah pencari nafkah. Itu yang ada di ayat itu. Sehingga kalau tadinya laki-laki yang harus berperan selalu mencari nafkah, sekarang sudah ditaklukkan oleh perempuan. Menurut engineer itu yang feminis laki-laki ini ya. Sejak itu perempuan sadar akan status baru mereka. Status baru sekarang itu kan perempuan banyak orang kaya. Nah ini kembali lagi kepada zaman Nabi Muhammad. Seperti Siti Khadijah. Saya sebut begitu.
Saya seperti Siti Khadijah, perempuan kaya. Sekarang ini di Indonesia banyak perempuan yang banyak perempuan yang sosialita gitu. Oh, kayaknya bukan main, lebih laki-laki. Itu, dan ada kelompok sosialita yang bermewah-mewahan. Itu pun sebagai sebagai resistensi saja kepada kepongahan laki-laki gitu, sehingga muncul mereka begitu. Engineer juga percaya bahwa perempuan harus diperlakukan sama dengan pria, dengan laki-laki, dan dia berpendapat dia mendukung ketertiban yang tidak adil ada di dunia ini. Kemudian ketidakadilan itu yang parah. Bahkan bukan hanya pada orang seberagama, apalagi di luar agama. Seagama saja sudah sangat parah. Menurut dia parah. Karena prioritas ketidakadilannya itu ketidaksetaraan, menduduki puncak daftar ketidakadilan dan prioritasnya itu luar biasa. Nah, karena ini tafsirnya yang memang digali oleh Asgar tadi, engineer ini, tafsir terhadap Al-Quran yang tidak cukup kuat oleh sebagian orang untuk mengubah keyakinan seputar tempat dalam Islam mengenai kedudukan kolonial Islam itu menurut orang, tapi dia kokoh gitu. Beliau kokoh. Orang-orang mufasir lain yang terutama di Barat yang sangat mau membela kaum perempuan itu di abad ke-21 ini, bahwa tafsir yang dimiliki oleh engineer ini, pemahamannya tentang Islam tidak bisa dihapuskan di dunia ini, karena ada unsur keadilan sosial, unsur kerukunan antar unsur-unsur lainnya yang tafsirkan oleh beliau dari itu, walaupun bukan tafsir artinya dalam bahasa Arab dan tafsir tapi tafsir realitas dalam berbagai karya-karyanya itu. Yang seperti itu adalah Rifat Hasan ya. Rifat Hasan itu lebih radikal. Radikal itu saya sebut radikal ini lebih jangan radikal atau namanya ya. Itu namanya fundamental. Sangat mendalam dalam menggali penafsiran dari akar-akar katanya sendiri begitu. Itu Hasan dari Rifat Hasan ini sampai ke masalah-masalah penciptaan dari awal tanpa seolah-olah begitu, tanpa diskriminasi gender yang pertama, karena nafsi wahidah itu. Malahan ekstrimnya, nafsi wahidah ya harusnya perempuan, manusia pertama itu. Karena yang disebut namanya itu adalah imam. Kalau nafsi wahidah itu adalah wahidah, itu perempuan lah gitu. Di situ kan ya ayuhan nas inna khalaqnakum min nafsi wahidah itu waja'alakum syu'uban wa qabaila, kemudian dari satu itu kemudian menjadi bangsa-bangsa yang banyak, atau dari nafsi wahidah itu kemudian wabasa minhuma rijalan kasiran gitu. Itu yang membuat kemudian baru ada laki-laki perempuan itu belakangan. Bahasanya begitu di dalam ayat pertamanya surat An-Nisa itu ya. Itu begitu. Jadi beliau memang cukuplah menerjemahkan itu. Apalagi kalau kawamunnya itu diterjemahkan lagi, digabung lagi dengan penafsiran yang lain. Gabung penafsiran Quraisy, digabung dengan
penafsir-penafsir di Indonesia seperti feminis laki-laki di Indonesia atau feminis perempuan di Indonesia. Itu kan ada feminis laki, feminis perempuan di Indonesia itu. Seperti Gus Dur, Novel Baswedan yang pikirkan yang kalau dibuka dari ininya ya, dari feminismenya gitu, atau Hussein Muhammad gitu ya. Hussein Muhammad itu juga ada, nggak ada yang nulis Hussein Muhammad ya di kita. Ya saya harus catat ini, Hussein Muhammad itu kiai feminis itu harus ada, harus muncul itu. Dan banyak karyanya Hussein Muhammad itu ya feminis yang kiai yang asal Cirebon itu. Oke, kemudian yang siapa? Saya tidak kenal banyak ya tentang Qasim Ahmad itu. Saya tidak banyak baca tentang beliau. Tapi sedikitnya tentang beliau ini mengenai hadis itu barangkali muncul dalam beberapa karyanya yang pernah saya lihat judul-judulnya lah gitu. Ini nggak kenal karena saya tidak tidak menambahi, tapi ya ada yang mengangkat gitu ya beliau itu, karena Malaysia itu sangat tradisional sekali begitu. Kalau di Indonesia yang disebut sangat tradisional itu justru sangat liberal. Kalau di Indonesia, tapi kalau sangat liberal tradisionalnya di Malaysia itu memang betul-betul sangat tradisional itu karena kekuasaan kerajaan. Gitu. Jadi masuknya ke arah situ, politisnya ke tradisionalnya itu dikendalikan oleh raja, harus begitu. Sehingga kalau ada yang bertentangan di Malaysia itu harus kemudian ditolak kalau mereka, walaupun itu di Indonesia merupakan bagian yang besar, gitu. Seperti Muhammadiyah dan NU tertentu yang disebut liberalnya di NU itu ditolak oleh Malaysia. Nah, termasuk juga Qasim Ahmad. Ini Qasim Ahmad itu kan pikirannya sebetulnya pikiran NU yang liberal. Nah, makanya di sana ya walaupun tidak kemudian yang disebut inkar sunnahnya itu sebenarnya bukan inkar sunnah kalau dalam pembacaan saya. Ya, dia lebih dekat kepada yang Qasim Ahmad itu seperti dalam penilaiannya terhadap hadis ya, itu hadis itu harus direvaluasi saja begitu. Ada hadis re-evaluation gitu yang digagas sama dia ditulis dalam bukunya beliau. Hanya mempertanyakan tentang peran hadis dalam Islam. Itu saja sebenarnya. Mempertanyakannya apa? Karena ada perbedaan, yang ini yang membawa, yang memicu, yang membuat orang-orang berdebat tentang Al-Quran di Malaysia. Karena hadis itu dianggap sebagai oleh Ahmed ini, Qasim Ahmed ini, hadis itu sebagai sebagai penjelas saja, sebetulnya sama aja lah dengan ahli fikih, sebagai penjelas. Jadi bukan, Nabi memang tidak mengajarkan secara langsung hadis. Yang diajarkan oleh Nabi itu Al-Quran, yang disampaikan itu Al-Quran. Hanya kehidupan Nabi itu merupakan penjelas dari Al-Quran. Karena tidak cukup. Ya ini karena itu Nabi tidak mengajarkan hadis. Karena hadis itu tidak pernah ada di jalan Nabi gitu. Itu kehidupan Nabi saja begitu, apa yang dia lakukan, beliau lakukan, apa yang beliau lakukan, apa yang beliau sikapi gitu. Itu hadis. Hadis baru ratusan tahun kemudian disebut hadisnya. Kalau dulunya enggak, hanya diceritakan ini Rasulullah ada sahabat yang mengatakan begini, atau menemukan atau melihat begini gitu, atau mendapatkan sikap begitu dari Nabi. Nah itu kemudian
terekam. Nah, jadi tidak mengajarkan sebetulnya. Nabi tidak mengajarkan. Yang diajarkan beliau itu kan iman, bagaimana meyakini, bagaimana menjelaskan Al-Quran, gitu itu yang disebutkan. Tapi di Malaysia yang begitu itu luar biasa. Berarti muncullah Qasim Ahmad, Qasim Ahmad ini, Qasim Ahmad gitu ya, muncul. Ya, beliau kan memang sekarang sudah ya wafatnya juga beliau tidak di mana-mana, jadi tidak ditolak oleh benar-benar penuh di Malaysia itu. Karena itu wafat dia di Malaysia sendiri di negara bagian tahun 17 ya 2017 kemarin, ini belum lama. Ramainya itu kan tahun 84 ya tentang hadis dari Qasim Ahmad itu. Bahkan bukunya dilarang oleh pemerintah mereka tahun 86. Jadi hanya 2 tahun buku itu berkeliaran, kemudian diberangkus, namun dan dihilangkan. Nah, saya ulangi kembali, Nabi tidak mengajarkan hadis, kata beliau ini, tapi mengajarkan Al-Quran dengan realitas kehidupan Nabi sebagai tafsiran terhadap realitas kehidupannya sendiri dan kehidupan para sahabat. Itu begitu. Oke, siapa lagi tadi? Mahfuz sudah. Farid Eshak. Farid Eshak ya. Oke, Farid Eshak itu ini ya teolog ya, sebetulnya dia itu teolog. Apa itu teolog? Itu ya orang dia apa namanya hitam ya, di Afrika gitu, di Afrika Selatan. Nah ini saya belum begitu, tapi terkenal beliau ini melakukan. Tapi saya ingin lihat beliau itu dari pemikiran yang luar biasanya sebetulnya di mana ya. Luar biasanya itu di mana? Saya tuh melihat itu keluar biasaan beliau itu. Jadi saya ingin melihatnya dari ya karena yang saya lihat saat ini memang belum ada di apa namanya di referensi yang saya buat ya. Tapi saya ingin beginilah. Lihat beliau dari latar belakangnya. Bahwa di Afrika Selatan itu kan lalu amat hubungannya dengan Eshak ini, hubungannya dengan unsur rasialis ya di Afrika Selatan itu ya, unsur rasialisnya yang menonjol. Saya melihat tahun 90 umpamanya Eshak itu keluar dari Afrika Selatan di sini. Itu mendalami studi di teologi. Lalu mendapat gelar dia di Inggris. Di Inggris dapat doktor teologinya. Dan banyak hal yang mereka dapatkan, yang dia dapatkan. So, kalau Farid Eshak walaupun namanya seperti itu, tetapi kan studi doktoralnya juga mengenai hermeneutika di apa namanya hermeneutika Bible ya, hermeneutika Bible di Jerman, dapatnya di Jerman malah dapat di Jerman, di Inggris, Jerman gitu. Nah, kemudian walaupun ilmunya itu, tapi kadang dari nama dia Muslim, Farid gitu ya.
terlibat dalam organisasi Muslim positif. Nah, kemanusiaan yang hadirnya itu di situ. Dia belajar teologi di Bible, ya, kemudian belajar filsafat, kemudian di Jerman, kemudian pulangnya itu di Afrika itu membantu Muslim yang HIV gitu ya. Nah, ini kemanusiaan yang muncul dengan sama-sama dengan Mandela gitu ya. Itu karena negaranya itu negara Mandela yang kemudian bergabung ya di perkuliahan Mandela itu di Afrika Selatan yang disponsori oleh lembaga atau institutnya di Belanda untuk Afrika Selatan. Nah, di situ hubungannya bagus ya. Sehingga dengan aktivitasnya di dalam bidang-bidang itu beliau lah yang kemudian mendapatkan kesempatan untuk menjadi profesor tamu di Amerika gitu, di Massachusetts, di Harvard. Nah, kemudian ya, ke aktivitas-aktivitas itu saya pikir ya saya belum mendapatkan pemikiran yang ini, tetapi beliau itu punya pemikiran yang mendamaikan antara Muslim dengan Yahudi, karena muncul di Afrika Selatan itu ada ya di Afrika Selatan itu ada orang-orang Yahudi kan, dan ada lagu dan kemudian pergerakan yang muncul di sana itu untuk membunuh orang Yahudi, menembak orang Yahudi gitu. Ada dalam lagu ya. Nah, kemudian beliau mau menghindarkan itu dan mendamaikan sekaligus tidak turut campur begitu dalam menodai orang Yahudi. Bisa umpamanya maka Yahudi itu adalah rasisme. Nah, di sini tidak mau dia mengatakan rasisme. Kan rasisme itu keji menurut dia. Sama pikirannya seperti Mandela itu sendiri di negerinya. Bahkan dia meratapi, ya, menyayangkan tentang pencela Yahudi ini. Nah, ini karena itu jangan ada lagu-lagu yang kayak gitu, jangan ada yang tembak Yahudi gitu di Afrika Selatan. Sampai beliau sendiri berjuang untuk itu, kemudian membuat protes-protes ya. Protesnya adalah dengan gayanya sendiri. Karena sebenarnya yang dihubungkan dengan ras itu lebih rendah ya dibandingkan dengan apartheid gitu, Israel. Lebih besar harusnya melawan apartheid menurut dia gitu. Karena apartheid ini lebih kejam daripada rasial. Lebih kejam apartheidnya itu. Nah, ada perjuangan yang lebih besar katanya mulai dia, yaitu melawan apartheidnya Israel. Yahudi itu daripada membunuh Yahudinya, tapi apartheidnya kepada Israel itu lebih karena pendudukan ilegal Israel dan pelanggarannya terhadap hak Palestina itu apartheid. Menurut beliau itu adalah apartheid, bukan rasialis. Bukan rasialis tapi apartheid. Apa yang membedakan apartheidnya dengan rasialis tadi gitu, itu ada pada rahasia beliau atau pada rasisme tadi, ya, rasisme. Seperti Yahudi itu yang rasis, ini buatan rasis oleh siapa? Ya memang tipis itu bedanya, oleh Nazi di Jerman.
Nah, Nazi di Jerman kan sebenarnya rasisme itu ya. Yang mau bunuh orang Israel. Nah, sekarang yang sampai harus Holocaust gitu, harus membunuh, menghanguskan bangsa itu yang nggak bisa. Nah, Israel itu begitu kerjaannya, mau membunuh, menghanguskan hak Palestina dengan manusianya sekaligus. Nah, ini bukan hanya rasis yang begitu, tapi itu apartheid. Nah, beliau begitu. Saya pikir itu tentang yang ini. Kemudian waktu kita masih ada 17:40 ya. Oke, ada. Masih Prof. Silakan bertanya jawab. Baik, tadi Prof sudah membuka sesi dialog lagi. Silakan jika ingin bertanya langsung ke Prof. Siapa? Belum ada? Ya, kalau pada diam. Ya, ini saya sambil ngecek juga, Prof. Ini dari tadi ada beberapa orang yang dipanggil juga tidak ada yang menyahut, tidak ada orangnya. Kalau saya mohon beberapa detik dulu untuk on cam dulu ya, supaya bisa terlihat apakah sedang ada orang ataupun tidak. Oke, nah ini saya Beberapa lihat detik saja. Kalau yang gangguan pun nanti bisa menyesuaikan ya, seperti di on cam. Ini kalau pertanyaan yang di chat sudah dipertanyakan belum? Sudah dijawab tadi oleh teman-teman. Sudah, Prof, tidak ada yang pertanyaan di chat kalau tadi sudah ya. Sudah ya, ini yang sudah semua. Oke. Sudah, Prof. Nah, sekarang tadi kita hubungkan sekarang ini justru dengan keadaan kita di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia itu kayaknya tidak setradisionalnya di Malaysia, atau sekejamnya orang Malaysia karena masalah kerajaan. Sehingga kalau ada yang seperti Qasim Ahmad itu kan banyak sekali di Indonesia ini ketebaran dan bagus-bagus saja gitu ya, bagus-bagus saja. Nah, ini kemudian kalau yang Asia Selatan seperti itu, kalau arahnya ke patriarkis ya kita seperti orang-orang di Sumatera Barat lah gitu ya, atau di Jawa, sebagian Jawa. Sunda juga begitu. Ada yang matriarki, matriarkat. Itu kemudian kalau mengenai hadiah Nobel, Indonesia sebetulnya berpotensi besar untuk mendapatkan hadiah Nobel itu. Hanya tinggal pendukung-pendukungnya saja dari dalam negeri. Tampaknya itu yang kurang, itu pendukung di dalam negeri yang merasakan kehadiran mereka di dalam negeri. Itu. Jadi manfaat di tanah kelahirannya itu kayaknya kurang. Gitu. Seperti Habibie. Gitu. Dalam negerinya kan kurang begitu, walaupun jadi presiden beliau itu seolah-olah tidak menggambarkan di dunia internasional bahwa beliau cukup sukses memimpin negara Indonesia ini. Gitu. Jadi kalau mendapatkan hadiah Nobel itu belum sukses dia mungkin atau menyelesaikan masalahnya yang ada di Indonesia. Ya, seperti kalau seperti Abdul Salam di Pakistan, gitu ya, itu kan mendapat hadiah Nobel, beliau bisa menyelesaikan masalah-masalah yang apa dengan walaupun dari Inggris tapi bisa berdampak positif terhadap nasionalismenya. Nah, kemudian Ahok juga kan ya dunia internasional yang terkenal ya sebagai orang yang demokratis gitu, tapi tidak diterima di Indonesia. Nah, termasuk juga Hermas, Patenu, Staruna itu juga dukungan dalam negerinya belum, karena di luar negeri sudah oke, tapi dalam negeri
termasuk juga sastrawan itu Ananta atau Pramudia itu dan Antatur ini memang karya-karya sastranya dalam bahasa Indonesia dan bahasa lainnya ini terjemahkan. Media itu banyak sekali dan bagus-bagus, tapi kurang nyasar kepada masyarakat Muslim yang begitu kokoh di Nusantara ini gitu. Nah, jadi belum gitu ya, belum nyampe, kayaknya belum nyampe tingkat internasional ini. Kalau hadiah-hadiah dalam negeri sih bisa terjadi ya. Negeri bisa terjadi. Nah ini yang nyasar ke dalam negeri jadi begitu ya. Feminisme di kita sudah sangat bagus dibandingkan dengan Timur Tengah. Feminisme di Indonesia itu dengan pendidikan untuk kaum perempuan tidak jadi masalah lagi, nggak jadi masalah. Yang masih masalah itu sebetulnya KDRT di Indonesia itu ya, KDRT atau sekarang di partai sudah mulai turun di pesta demokratis itu, pesta demokrasi di Indonesia ini kaum perempuan itu kan tidak tercapai target yang ditargetkan oleh negara, perempuan sekian persen itu nggak tertargetkan. Nah ini walaupun peran-perannya sudah sangat banyak ya dari sejak dulu zamannya Cut Nyadin umpamanya sampai sekarang yang zamannya Megawati gitu, atau zamannya anaknya itu. Ini tinggal kualitas perempuannya saja. Karena para feminisnya sudah banyak, feminis perempuannya banyak, sangat banyak. Itu feminis laki-laki juga ada begitu banyak di Indonesia dan terkenal juga di luar negeri ya, walaupun dengan kebahasaan Indonesia kayaknya begitu. Karena bocoran orang yang negara yang berbahasa Indonesia kan banyak juga, yang mempelajari bahasa Indonesia itu banyak di dunia ini. Ya, Anda kalau mau jadi guru bahasa Indonesia juga banyak kalau mau ke luar negeri. Mau ke Mesir, mau ke Korea, mau ke Australia, New Zealand, ke Selandia Baru, mau ke Jepang. Ada dosen TPU juga kok yang dosen TPU ada yang yang mau ke Perancis ngajar bahasa Indonesia bulan-bulan depan. Iya, bagus itu. Harus didukung. Karena bahasa Indonesia itu sudah dikenal ya, tembus negara-negara lain gitu. Ya jangan kalah oleh, ya karena bahasa Indonesia itu sudah menjadi bahasa di kawasan Asia Tenggara. Ya, di beberapa negara, bahkan sampai ke Madagaskar. Di Afrika itu sampai karena masa lalunya saya ketemu dengan orang-orang Madagaskar di Suriah dulu dan di Jordan. Itu kok kenapa saya juga heran kenapa mereka bisa bahasa Indonesia, bahasa Melayu walaupun agak aneh-aneh gitu ya, katanya mereka bahasa ibunya gitu. Dan ada di Afrika Selatan juga ya, mungkin peninggalan Syekh Yusuf Al-Bantani, Syekh Yusuf Al-Makassari gitu, terkenal di mereka. Dan dakwah mereka ya dengan orang-orang Belanda dulu. Nah, mungkin bahasanya sampai gitu ya. Nah, itu ada gitu. Kalau itu bisa terjadi. Jadi Anda jangan khawatir. Bahasa-bahasa di Indonesia di dunia ini sudah ada. Beda dengan kepercayaan orang seperti Korea saja sebetulnya tidak ada komunitas Jepang, tapi karena keunggulan dalam teknologi sementara waktu kemarin gitu ya, kalau yang akan datang kan akan jadi yang naik, mungkin Cina lah. Tapi bahasa Cina, bahasa Tionghoa itu ya, bahasa Tiongkok itu sudah
menjadi bahasa internasional, itu tidak masalah. Nah, Indonesia kalau menjadi bahasa internasional kan harus ada pendukung-pendukungnya itu di beberapa negara untuk bisa dipakai di negara-negara tersebut. Atau mungkin bahasanya yang gabunglah dengan bahasa Malaysia, bahasa Melayu itu kurang begitu. Nah, oke, siapa yang mau nanya nih? Terakhir. 17.33, 7 menit lagi, 40 ya. Hanya 7 menit. Ya, dipersilakan. Ya, Prof, ada yang mau bertanya, Prof. Silakan Sali Wulandari, silakan. Ya, Oke, ada, Prof. Silakan. Mangga Sali. Oke. Izin bertanya, kalau untuk pemikiran para pemikir Asia Selatan dan Asia Tenggara itu ada perbedaannya nggak, Prof? Kalau di balik perbedaan itu dan juga di balik perbedaan itu ada persamaan yang juga nggak, Prof? Ya, oke. Sebetulnya ya banyak perbedaan dan persamaan juga. Gitu. Dalam masalah-masalah teologi kayaknya persamaan yang lebih banyak. Tapi kalau dalam masalah sosial itu banyak perbedaan di situ. Nah, kemudian masalah-masalah politik juga demikian. Kan pemikiran dari Al-Maududi itu sudah masuk ke Indonesia, tetapi tidak menjelma sebagai pemikiran-pemikiran para politisi, para negarawan, bahkan cenderung untuk dihapus ya. Karena kita Indonesia tidak memiliki. Tapi rakyatnya sudah sebagian ya, yang berpikiran seperti HTI dan FPI itu kan pemikiran Maududi itu. Tampaknya pemikiran Maududi di Asia Selatan ini. Walaupun sedikit berbeda dengan pemikiran Muhammad Iqbal sebelumnya ya. Kalau pikiran feminisnya kayaknya sudah agak cocok lah. Karena ada keturunan yang dari Asia Selatan itu ada di Indonesia. Sebab budaya Asia Selatan, terutama budaya perempuannya adalah budaya dari India itu sudah menjadi budaya. Karena itu secara bangsa orang Asia Selatan itu, orang India, Pakistan gitu ya, di Indonesia itu sudah jadi warga negara Indonesia kalau yang hidupnya di masa kemerdekaan Indonesia. Jadi tidak dipertanyakan itu keturunan India walaupun pakai undang-undang India gitu. Itu Indonesia asli. Nah, mungkin sama dengan Arab. Arab juga begitu. Arab, walaupun Arab buat pakaian Arab segala macam di Indonesia itu sudah jadi warga negara Indonesia asli. Ya, kecuali setelah kemerdekaan. Artinya setelah kemerdekaan harus mengajukan, walaupun Arab harus mengajukan kewarganegaraan dan ada syarat-syarat yang dipilih warga negara Indonesia. Nah, karena ketidaksamaan budayanya, walaupun ada kesamaan budaya dan pemikiran itu. Nah, beda dengan Cina ya, atau Tiongkok. Tiongkok itu di Indonesia pada awal kemerdekaan kan tidak disebut langsung sebagai warga negara Indonesia, tapi warga negara Indonesia keturunan, masih disebut keturunannya. Tapi yang seperti itu sebetulnya ada di Aceh, yang sudah jadi warga negara itu Aceh. Kalau di Cinanya di Aceh, itu sudah menjadi warga negara langsung Aceh. Apakah mungkin ini pengaruh Islam bahwa kesukuan itu harus dihilangkan? Nah, saya belum meneliti lebih lanjut, karena tidak ada pemikir Aceh yang kemudian berpikir tentang Aceh itu sebagai Arab, A-nya, C-nya sebagai Cina, E-nya sebagai Eropa, dan H-nya sebagai Hindia. Itu namanya Aceh, itu sudah menyatu di situ. Makanya ada budaya-budaya Eropa, bahkan masjid buatan Belanda aja diterima di Aceh itu, yaitu Masjid Baitur Rahman yang sekarang sedang diperbaiki itu. Karena tsunami, karena bencana berikutnya, ini di Aceh itu masjid yang terkenal di Aceh itu kan sebetulnya masjid buatan Belanda. Karena dulunya dibakar oleh Belanda waktu peperangan, dan untuk mengurangi kemarahan orang Aceh itu Belanda membangunnya seperti bangunan tembok yang kuat
seperti di Belanda. Makanya masjid itu seperti masjid Belanda walaupun ada kubahnya. Kubah bagi orang Belanda yang Katolik maupun Protestan itu tidak asing. Karena hanya tinggal memperbesar aja kubahnya. Biasanya orang Muslim itu kubahnya jadi besar sekali. Bagi mereka di Eropa, di Belanda itu biasa. Mereka tidak biasa. Bahwa masjid itu sama seperti mereka, hanya perbedaannya kubahnya lebih besar. Padahal kubah-kubah itu adalah milik kaum sebelum Islam, yaitu Nasrani. Nah, karena itu tidak kesulitan Belanda membangun bangunan seperti itu. Gitu. Bangunan Aceh ya ada bangunan tersendiri dari yang pas itu adalah bangunan semacam ya bangunan kayunya itu apa namanya saya lupa. Ya kalau di Padang kan gadang ya, rumah gadang. Ya kalau di Sunda kan joglo gitu. Itu sehingga masjid-masjid pun yang dibangun di Nusantara ini pasti sesuai dengan adat istiadatnya. Dan percampuran Islam dengan India itu sudah dari masa kuburan masa lalu sampai kepada sekarang. Kuburan kita di kuburan-kuburan itu ala Belanda, ala Asia Selatan semua, Pakistan dan India. Coba yang dikuburkan kemudian batu nisannya itu kan itu seperti kuburan-kuburan di India, di umat Muslim di Indonesia ini. Apalagi yang diukir-ukir di batu itu ya, ukiran-ukirannya begitu. Kemudian baru akan muncul lagi seperti yang lain itu di zaman sekarang setelah di tembok. Kalau dulu kan dari batu. Kalau Anda lihat yang batu-batu itu pasti begitu. India itu. Dan di Timur Tengah nggak ada kesenian memperindah kuburan itu nggak ada. Kuburan itu hanya disimpan batu aja di atasnya, sehingga kalau bergeser udah kemana nggak tahu, batu begitu. Hanya disimpan batu aja di atasnya, kalau batunya hilang ya gitu, atau batunya bergeser, atau batunya ketiup angin gitu, itu biasa, lenyap lah. Nah kalau di Indonesia kan nggak, ditancapkan batu yang sudah diukir. Itu biasanya begitu. Kalau sekarang yang sudah dari mulai tahun 90-an, mungkin dari sejak kalau kalian kan kelahiran 2000-an ya, udah nggak pernah tahu sebenarnya. Itu baru ada kuburan-kuburan yang di tembok, yang di marmer tembok gitu. Itu baru semua. Nah, ini budaya kita ini kuat sekali dari India. India itu Pakistan juga India. Oke, Asia Selatan lah. Nah, saya pikir itu saja. Terima kasih sampai di sini pertemuan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna nas'aluka ikhlas wa qawli wa kalimatan wa khasyataka fil ghaibi wa syahada. Allahumma inna nas'aluka sidqa tawakkuli 'alaika wa husnal dhanni bika warzuqna taqwaka warzuqna mahabbataka warzuqna ridhaka ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prof. Selamat menanti berbuka puasa. Semuanya yang lalu saya juga urip ya. Mohon maaf.